Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 4 yang saya banggakan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Setelah pertemuan pada minggu lalu kita perkenalan, saat ini pada pertemuan kali ini kita langsung masuk ke materi ya. Hari ini kita akan mempelajari bab 1 yaitu dakwah Nabi Muhammad. Tapi sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memulai atau memasuki pada materi, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan belajar kita pada hari ini. Tujuan yang pertama, yaitu setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat memahami ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Yang kedua, setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat menceritakan ketabahan Nabi Muhammad dan sahabat dalam berdakwah. Yang ketiga, setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat menceritakan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad dan sahabat dalam berdakwah. Yang keempat, setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat bersikap tabah dalam menghadapi segala masalah dalam kehidupan. Dan yang kelima yaitu setelah mempelajari bab ini, anak-anak diharapkan dapat meyakini pertolongan Allah akan datang sebagai implementasi nilai-nilai dakwah Rasulullah SAW di tahun-tahun awal kenabian. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak sekarang siapkan buku tulis maupun buku paketnya ya, dan segala alat tulis. Dan pada pembelajaran kali ini anak-anak diharapkan untuk memperhatikan dengan baik apa yang Ibu jelaskan. Dan anak-anak dimohon untuk disiplin dan semangat dalam mengikuti pembelajaran kali ini. Anak-anak memasuki materi yang pertama yaitu masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW. Beliau pertama kali menerima wahyu untuk menjadi rasul pada usia 40 tahun ketika beliau berada di Gua Hiro. Setelah itu turun wahyu yang kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 yang memerintahkan Rasulullah untuk berdakwah kepada umat manusia. Pada saat itu Nabi Muhammad menghadapi masyarakat Arab yang belum mau atau belum percaya kepada kebenaran. Mereka masih bersifat jahiliyah. Sehingga tidak mudah bagi masyarakat Arab untuk beriman kepada Allah SWT dan mempercayai Nabi Muhammad. Dalam menghadapi masyarakat Arab yang seperti itu, Nabi Muhammad memiliki strategi-strategi dakwah. Strategi yang pertama yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini hanya dilakukan pada kerabat dan sahabat dekat Nabi Muhammad. Dakwah ini berlangsung selama 3-4 tahun di awal kenabian Rasulullah SAW. Dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam dengan didatangi oleh para sahabat dan kerabat, dan saat itu yang menerima dan memeluk agama Islam diantaranya yaitu Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, Ummu Aiman, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abil Arqam yang memiliki rumah untuk berdakwah, Zaid bin Harith,
Apa saja tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW dalam berdakwah? Yang pertama, ada tantangan dari paman Nabi Muhammad. Siapakah dia? Dia yaitu Abu Lahab. Selain Abu Lahab, juga ada Abu Jahal. Mereka berdua sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad mengumpulkan kaum kafir Quraisy di Bukit Sofa untuk menyatakan bahwa beliau utusan Allah, mereka menentang dan marah-marah serta memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad hanya bisa terdiam. Kemudian turunlah ayat Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Selain itu, Abu Lahab juga pernah meletakkan kotoran di atas punggung Rasulullah saat Rasulullah melaksanakan sholat. Tantangan yang kedua yaitu datang dari penguasa Mekah. Kaum Quraisy tidak ingin adanya persamaan derajat antara kaum laki-laki dan perempuan. Selain itu, mereka juga tidak menyetujui adanya persamaan derajat dalam hal apapun, terutama berdagang. Mereka khawatir usaha dagangnya terganggu oleh dakwah Nabi Muhammad. Penguasa Mekah atau kaum Quraisy juga berpesan kepada Abu Thalib, paman Nabi Muhammad, untuk Nabi Muhammad berhenti berdakwah. Tantangan yang ketiga yaitu pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Kaum kafir Quraisy melarang semua yang berhubungan dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Pemboikotan ini berlangsung selama 3 tahun. Akibat dari pemboikotan tersebut, Bani Hashim dan Bani Muthalib mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Tantangan yang keempat yaitu penyiksaan oleh pemilik budak dan kaum kafir Quraisy terhadap sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Di antara sahabat yang mendapat perlakuan tidak baik oleh kaum kafir Quraisy yaitu ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian istri Rasulullah yaitu Siti Khadijah. Kemudian ada anak dari Nabi Muhammad yaitu Fatimah Az-Zahra. Kemudian ada Ibnu Mas'ud, lalu keluarga Sumyah, Arqam bin Abil Arqam, dan kemudian yang terakhir ada Bilal bin Rabah. Anak-anak, bagaimana sikap Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan tersebut? Nah, Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Beliau berbudi pekerti yang luhur. Beliau tetap tabah dan sabar dalam berdakwah meskipun mendapat banyak tantangan dan rintangan. Beliau selalu sabar dan tabah dalam keadaan apapun. Lalu bagaimana cara-cara Nabi Muhammad agar dakwahnya selalu berjalan dan berhasil? Yang pertama, Nabi Muhammad memberikan contoh yang baik atau sebagai uswah hasanah. Yang kedua, Nabi selalu berdakwah dengan kesabaran dan kehati-hatian. Yang ketiga, Nabi Muhammad menganggap semua pengikutnya sebagai sahabatnya. Yang keempat, Nabi selalu bersama para sahabat dalam keadaan suka maupun duka. Yang kelima, Nabi SAW tidak pernah memaksakan kehendak pada saat berdakwah. Dan yang keenam, Nabi Muhammad tidak menggunakan kekerasan saat melakukan dakwah. Cara-cara yang seperti itulah yang menjadi kunci kesuksesan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Dengan menjadi uswatun hasanah dan bersabar dan berhati-hati, Nabi Muhammad berhasil menyampaikan ajaran Allah kepada umat manusia. Baik anak-anak, itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu
Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu, diutus menjadi Rasul di Gua Hira pada usia 40 tahun. Setelah itu, setelah menerima wahyu tersebut, Nabi Muhammad menerima wahyu kedua yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7 untuk menyebarkan atau menyampaikan ajaran Islam kepada umat manusia. Pada saat itu, bangsa Arab masih menolak ajaran Islam dan tidak mau mempercayai Allah. Nabi Muhammad memiliki strategi dakwah yaitu secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Pada dakwah secara sembunyi-sembunyi dilakukan di rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi Muhammad menyampaikan dakwah hanya kepada sahabat dan kerabat dekat saja. Kemudian sahabat-sahabat yang memeluk Islam atau mempercayai ajaran Islam pertama kali disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Kemudian dakwah terang-terangan. Dakwah terang-terangan terjadi saat tahun keempat kenabian Rasulullah SAW. Dakwah terang-terangan dilakukan setelah Nabi menerima wahyu surat Al-Hijr ayat 94. Dalam dakwah yang dilakukan secara terang-terangan, Nabi Muhammad mendapatkan banyak sekali tantangan, yaitu dimulai dari tantangan dari pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Kemudian tantangan dari penduduk Mekah yang tidak menyetujui adanya persamaan derajat. Mereka menganggap Nabi Muhammad mengganggu urusan dagang mereka. Lalu tantangan yang selanjutnya yang didapatkan pada saat dakwah terang-terangan yaitu pemboikotan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang menyebabkan kedua bani tersebut mengalami kesulitan yang sangat membuat keduanya menderita. Dan yang keempat, ada pula tantangan yang dihadapi para sahabat. Para sahabat tersebut mendapatkan perlakuan yang tidak baik oleh kaum kafir Quraisy. Nah, dalam menghadapi tantangan tersebut, Nabi Muhammad memiliki sifat yang sangat mulia. Beliau sangat berbudi luhur, beliau bersabar dalam berdakwah. Dan cara agar ajaran Islam diterima dan berhasil disebarluaskan, disampaikan kepada umat manusia, Nabi Muhammad memiliki cara-cara tersendiri dalam berdakwah, yaitu sabar dan tidak memakai kekerasan. Nabi Muhammad menganggap semua pengikutnya adalah sebagai sahabatnya. Selain itu, Nabi Muhammad memberikan contoh yang baik atau sebagai uswatun hasanah bagi para sahabat dan pengikutnya. Nah, anak-anak, demikian tadi kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini, dan Ibu memberikan tugas yaitu mengerjakan latihan halaman 9. Baik anak-anak, demikian pembelajaran pada pertemuan kali ini. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.